Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Kabar baik, Bu. Oke, baik. Masih semangat? Aduh, Masih, semangat Bu. teman-teman Ibu. Ya harus dong. Karena kunci untuk masuknya pembelajaran itu adalah harus adanya semangat. Aduh Ibu ya. Adik-adik apakah sudah join semua? Ada yang belum join, Ibu. Yang lain belum join, Ibu. Pengaruh Jaring jaringan. Jadi kada padam tuh ada. Oh iya, baik. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Biar saya Ibu. Ya, silakan adik Doni. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini saya akan memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena berkat dan rahmat-Mu kami semua dapat kembali ke pembelajaran ini guna melakukan kegiatan belajar mengajar. Maka saya mohon kepada Tuhan untuk bisa menyertai kita dalam pembelajaran ini sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya nama-Mu yang kudus tetap puji kini sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk adik Doni. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan alat ukur suhu. Adik-adik, apakah materi sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke, baiklah adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang suhu dan alat ukur suhu. Dari materi ini Ibu rasa ini tidak asing lagi untuk adik-adik semua ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin kasih tahu kalau kita ada 3 tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus menerangkan pengertian suhu. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan alat pengukur suhu dan skalanya masing-masing. Dan yang ketiga itu, kita menghitung konversi skala termometer. Jadi hari ini kita ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut. Adik-adik, ini gambar apa ya adik-adik? Gambar es batu, ada Ibu. latte, Ibu. Es batu ya. batu dengan Oke. panas. Ketika adik-adik pegang atau adik-adik minum, apa yang adik-adik rasakan? Dingin. Dingin, Ibu. Ya, betul sekali. Kalau gambar di sebelahnya ini apa adik-adik? Oh, yang Ya. itu teh. Hangat. Teh itu. Teh, Ibu. Ya, betul. Nah, adik-adik kalau minum teh itu rasanya apa? Panas. Panas, kecuali Panas, kalau panas. lama baru jadi dingin tuh Ibu. Tapi Iya, kita pertama tuh panas. iya betul sekali. Panas dan dingin. Nah, adik-adik dari kedua gambar ini, mungkin dari adik-adik semua ada yang bisa menjelaskan kepada kita definisi suhu dari kedua gambar ini itu apa? Hai, Ibu. Ya, silahkan adik. Kalau menurut saya suhu adalah panas dinginnya suatu benda, Ibu. Ya, baik. Nah, mungkin dari adik-adik yang lain, silahkan. Adik Doni, adik Ivon. Kalau menurut saya, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, Ibu. Ya, baik. Adik Rima ada? Ada, Ibu. Iya. Mungkin adik Rima bisa menjelaskan? Kalau menurut saya suhu adalah derajat panas dinginnya suatu zat. Ya, tepat sekali. Baik, terima kasih adik-adik untuk jawabannya. Itu sangat benar. Jadi, Ibu simpulkan bahwa suhu adalah ukuran mengenai derajat panas atau dinginnya suatu benda.
Nah, di sini adik-adik suhu itu dapat berubah. Mungkin ada adik-adik yang bisa menjelaskan kepada kita maksud dari suhu dapat berubah itu seperti apa? Atau memberikan contoh, silahkan. Kalau dari saya memberikan contoh itu, Ya, silahkan adik Doni. hanya kita ambil contoh sebelum kita memasak air kan dia rasa itu dingin ibu. Jadi ketika kita masak mungkin sampai mendidih mungkin dia suhu menurut saya baca di buku itu dia suhu itu sampai dengan 100 derajat Celcius itu. Ya, Pas ya, terima kasih. Adik-adik yang lain mungkin ada contoh. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan salah satu contoh. Misalnya yang tadi adik-adik, teh panas tadi. Tadi pertama adik-adik menyebutkan bahwa itu panas. Nah, ketika kita biarkan lama-kelamaan, panas tadi dia akan berubah menjadi dingin. Nah, itu yang dinamakan dengan suhu dapat berubah. Sudah paham? Sudah Ibu. sudah Oke. Nah, satuan suhu dalam sistem internasional adalah Kelvin. Ini pasti adik-adik sudah tahu ya. Iya. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita masuk pada alat ukur suhu. Adik-adik, Ibu ada pertanyaan. Tadi adik-adik mengatakan bahwa es itu dingin dan teh itu panas. Adik-adik mengetahuinya dengan cara apa? terasa tuh ibu. Oke, rasa. Ada yang lain? Mengetahuinya dengan menggunakan tangan. Iya, oke. Menggunakan tangan ya. Iya Ibu. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Apakah tangan termasuk alat ukur suhu atau tidak? Termasuk tapi tidak efektif ibu. Iya benar termasuk tapi tidak itu. Tidak efektifnya kenapa adik-adik? Karena begini kalau Tetap, pakai kan kita tahu emang suhunya berapa. Kalau kita pakai tangan kan perkiraan saja toh. Kalau ini panas, ini dingin. Iya, benar sekali. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya, adik-adik nonton video berikut ini. Wow, akhirnya aku tahu. Apakah tangan kita dapat mengukur suhu suatu benda dengan baik? 3 bejana diisi dengan air panas, air keran, dan air es. Lalu, tangan kanan dicelupkan ke dalam air panas dan tangan kiri dicelupkan ke dalam air es. Diamkan beberapa saat. Kemudian, kedua tangan segera dimasukkan secara bersamaan ke dalam bejana berisi air keran. Tangan kanan terasa dingin, sedangkan tangan kiri terasa hangat. Padahal, kedua tangan diletakkan pada air yang sama. Percobaan ini menunjukkan bahwa bukanlah pengukur suhu yang baik. Sampai jumpa. Oke adik-adik, apakah sudah mengerti? Sudah ibu. Ya, Sudah, jadi Ibu. tangan itu bukan alat pengukur suhu yang baik. Nah, di sebelah sini ada gambar termometer. Adik-adik pasti sudah tahu ya, kalau alat ukur suhu adalah Termometer. iya, tepat Termometer. sekali. Ini merupakan salah satu contoh gambar termometer klinis yang biasa digunakan oleh para dokter, perawat di rumah sakit. Bidan. Mungkin ada adik-adik yang sudah pernah mencobanya. Oh iya, ini kalau ada yang sakit ke rumah sakit bisa dicoba. Nah, adik-adik, alat ukur suhu kita sudah tahu bahwa ada itu adalah termometer. Dalam termometer itu ada berapa skala adik-adik? 4 ibu. Ada berapa? 4.
Oke. Mungkin adik Doni bisa menyebutkannya. Fahrenheit, Reaumur, Celcius dengan Kelvin. Oke, tepat sekali. Oke, Ibu. Iya adik-adik, jadi skala termometer itu ada 4. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama skala Celcius. Ditemukan oleh Andreas Celsius, itu seorang astronom dari Swedia pada tahun 1742. Dan pada skala Celsius itu titik bekunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Yang kedua, skala Fahrenheit. Ditemukan oleh Daniel Fahrenheit, seorang ilmuwan Jerman pada abad ke-18. Dengan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, skala Kelvin. Adik-adik bisa membacanya kan? Bisa Ibu. Bisa Ah, Ibu. Ya, silakan adik-adik baca. Nah, pada skala Kelvin itu pada tahun 1954, itu skala Kelvin menggantikan skala Celsius sebagai satuan internasional untuk temperatur termodinamika. Dengan titik beku 273 derajat Kelvin dan titik didihnya 373 derajat Kelvin. Nah, skala Reaumur juga sama, titik bekunya itu sama dengan skala Celsius yaitu 0 derajat. Sedangkan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Nah, adik-adik dari keempat skala ini mana yang adik-adik sering dengar? Celcius Ibu. Celsius, Ibu. Ya, benar. Dari keempat skala tadi memang skala Celsius yang sering terlihat atau yang biasa sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu karena skala Celsius itu mudah dibaca dibandingkan dengan skala yang lain. Tapi adik-adik mungkin ada yang belum paham. Sudah Ibu. Oke. Ini ada beberapa gambar jenis-jenis termometer yang Ibu bisa tampilkan. Ada termometer secair, termometer hambatan listrik, termokopel, termometer gas, termometer klinis, termometer dinding, termometer maksimum, minimum, termometer optik atau pirometer, termometer bimetal, termometer termistor, termometer digital, dan termometer Galileo. Nah, kurang lebih ada 12 macam yang bisa Ibu tampilkan. Tapi adik-adik bisa mencarinya di internet. Ada banyak macam jenis-jenis termometer. Yang berikutnya kita masuk pada kalibrasi termometer. Mungkin ada yang tahu kalibrasi itu apa? Tahu Ibu. Ya, silahkan adik Doni. Tapi ambil contoh, saya bukan di pengertian. Iya, bisa. Ambil contoh misalnya kayak di apa tuh, kayak di kios-kios begitu, orang kayak mau timbang beras begitu harus kalibrasi kembali ke 0 kilo dulu supaya ketika timbang beras tuh di kilo tuh pas begitu. Iya, betul. Beras. Adik Ivon, adik Rima, mungkin ada yang tahu. Oke, Ibu akan menjelaskannya. Kalibrasi di sini itu artinya kegiatan menetapkan skala sebuah termometer yang belum memiliki skala. Contohnya seperti tadi adik Doni sudah memberikan contoh. Nah, pada kalibrasi termometer, skala pada termometer itu berdasarkan 2 titik acuan, yaitu titik tetap atas dan titik tetap bawah. Di sini
adik-adik bisa melihatnya, ini merupakan titik didih dari termometer dan titik beku dari termometer. Adik-adik bisa lihat ya. Saya Bu. Oke. Nah, adik-adik untuk kita mengkalibrasi termometer, skala dari termometer ini, kita harus mengetahui perbandingan skala dari masing-masing skala termometer tersebut. Oleh karena itu, pertama yang kita harus lakukan adalah kita cari selisih antara titik bawah dan titik atas dari setiap skala. Nah, di sini adik-adik skala Celsius ini titik didihnya berapa adik-adik? 100 Ibu. 100. Oke, jadi kita tulisnya di sini ya 100. Sedangkan titik bekunya berapa adik-adik dari skala Celsius? 0 Ibu. Oke. Skala Reaumur? 80 Ibu didih. Oke, titik beku? 0. Oke. Skala Fahrenheit? Titik didih 212. Oke, titik bekunya? Bukunya 32. Oke. 32. Skala Kelvin? Titik Titik didih didih 300. Ya. Ya, titik bekunya? 273 Ibu. 273. Ya, benar sekali. Jadi jika kita mencari selisih, maka titik didih ini dikurangi dengan titik beku. Ini Ibu sudah tampilkan di sini ya. Jadi skala dari Celsius itu 100, Fahrenheitnya 180, Reaumurnya 80, dan skala Kelvinnya 100. Untuk lebih sederhana, kita menyederhanakannya menggunakan angka 20 ya adik-adik, sehingga hasilnya ini 5, 9, 4, dan 5. Adik-adik sudah paham ya? Sudah Ibu. Oke. Kita masuk ke yang berikut. Itu kita mengonversi suhu dari satu skala ke skala yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengonversi suhu dari satu skala, misalnya dari skala Celsius ke Reaumur atau Celsius ke Fahrenheit ke Celsius, itu sudah ada rumusnya masing-masing ya adik-adik. Sudah Ibu. Ini di sini Ibu sudah tampilkan. Yang pertama itu dari skala Celsius ke Reaumur, itu rumusnya 4/5 dikali dengan derajat Celsius yang sudah diketahui. Adik-adik lihat ya, karena nanti di bagian akhir ada latihan soal. Yang kedua, dari skala Celsius ke Fahrenheit, itu rumusnya 9/5 dikali dengan derajat Celsius yang sudah diketahui ditambah dengan 32, dikarenakan titik beku dari skala Fahrenheit itu adalah 32. Yang ketiga, dari skala Celsius ke Kelvin, rumusnya adalah derajat Celsius yang sudah diketahui ditambah dengan 273, sama seperti tadi ya adik-adik. 273 itu adalah titik beku dari skala Kelvin. Selanjutnya adik Doni bisa membacakannya. Sampai di mana tadi Bu? Bu baca Yang tadi. keempat adik. Reaumur tuh Ibu. Iya. Nah, terus yang kelima Reaumur ke Fahrenheit. Itu persamaannya 9/4 dikali dengan derajat Reaumur yang diketahui ditambah dengan 32. Terus yang keenam Reaumur ke Kelvin, persamaannya 5/4 dikali dengan derajat Reaumur ditambah dengan 273. Terus yang ketujuh Fahrenheit ke Kelvin, ke Celsius, persamaannya pertama kita kurangkan dulu derajat Fahrenheit dikurangkan dengan 32
baru dikalikan dengan 59. Nah, terus yang ke-8 Fahrenheit ke Reaumur. Yang pertama kita kurangkan dulu, derajat Fahrenheit dikurang dengan 32 baru dikali dengan 49. Yang ke-9 Kelvin ke Celsius. Persamaannya derajat Kelvin dikurang dengan 273. Terus yang ke-10 Kelvin ke Reaumur, kita kurangkan dulu dari Kelvin, derajat Kelvin dikurangkan dengan 273 baru dikali dengan 4/5, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk adik Doni. Ya, seperti itu ya adik-adik. Itu merupakan rumus-rumus untuk kita mengonversi suhu dari satu skala ke skala yang lain. Jadi itu sudah ada rumus-rumusnya. Adik-adik mungkin ada yang belum paham? Ibu bisa minta contoh itu soal kah? Iya, oke adik. Sudah paham ya? Sudah, Ibu. Oke. Ini kita masuk pada contoh soal ya adik-adik. Konversi suhu dari skala 80 derajat Celcius ke skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Penyelesaiannya yang pertama kita cari dulu dari skala Celcius ke skala Fahrenheit. Rumusnya tadi adalah 9/5 dikali Derajat Celcius. Oke, derajat Celciusnya berapa adik-adik? 80, Ibu. Oke, hasilnya adalah 144. Nah, karena Fahrenheit dimulai dari 32 atau titik bakunya 32, maka hasilnya harus ditambah 32. Jadi 144 tambah 32 sama dengan 178 derajat Fahrenheit. Oke. Paham ya? Paham, Ibu. Oke. Kita lanjut yang kedua dari Celcius ke Reaumur. Rumusnya tadi 4/5 dikali Derajat Celcius. Oke, sama ya. Sama dengan 64 derajat Reaumur. Adik-adik bisa cakar ini ya? Bisa Ibu. kan? Oke. Nah, oke. Karena Reaumur dan Celcius sama-sama dimulai dari 0 derajat, maka hasilnya tetap 64 derajat Reaumur. Dan tadi suhu Celcius dan skala Celcius dan skala Reaumur itu titik bakunya 0 ya. Jadi hasilnya 64 derajat Reaumur. Yang ketiga dari skala Celcius ke skala Kelvin. Tadi rumusnya bagaimana adik-adik? Celcius ke Kelvin. Celcius ke Kelvin berarti dia rumus tuh, Ibu. Derajat Celcius ditambah dengan 273, Ibu. Oke. Derajat Celciusnya berapa adik-adik? 80 tadi, Ibu. Oke, 80 ditambah dengan skala Kelvinnya 273. Oke. Hasilnya adalah 353 derajat Kelvin. Apakah sudah paham? Atau mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum kita masuk di latihan soal. Sudah paham ya adik-adik? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu berikan waktu 10 menit untuk adik-adik mengerjakan latihan soal ini. Ini sebagai nilai latihan soal ya, untuk pembelajaran kita hari ini. 10 menit ya adik-adik. Adik-adik harus ingat juga bahwa selain harus memperhatikan skala perbandingannya, jangan lupa juga perhatikan titik bawah atau titik beku dan titik atas atau titik didih dari setiap skala ya. Jika ada yang sudah selesai, silahkan dijawab. Ibu, saya sudah habis nih. Coba saya jelaskan dulu, Ibu.
Adik Doni sudah ya? Iya Ibu, coba tes dulu. Oke. Di situ kan yang diketahui kan apa tuh Ibu? 2 derajat Reamur tuh Ibu. Iya, benar. Terus yang diketahui kan 30 derajat Reamur, 40 derajat Reamur. Yang ditanya nomor A kan ditanya dalam angka termometer Celcius. Jadi di sini saya masukkan persamaannya 4/5 dikali dengan 4/5 dikali dengan derajat Reamur Ibu. Kan ini mau dibawa ke Celcius tuh Ibu. 5 Iya. 5/4 Ibu. Iya, 5/4 benar. dikali 5/4. dikali dengan derajat Reamur Ibu. Dari 5/4 dikali dengan 40 hasilnya 50 derajat Celcius Ibu. Oke. Dari Reamur ke Fahrenheit. Di sini saya masukkan persamaan 9/4 dikali derajat Reamur ditambah dengan 32 Ibu. Ya, lanjut. 9/4 dikali dengan 40 itu yang derajat Reamur tuh. Terus ditambah dengan 32. Terus hasil yang saya dapat 122 derajat Fahrenheit Ibu. Oke. Terus yang nomor 2 dari derajat Reamur ke Kelvin tuh Ibu. Iya. Itu saya pakai persamaan yang 5/4 dikali dengan derajat Reamur. Jadi 5/4 dikali dengan 40 terus ditambah dengan 273 Ibu. Terus hasilnya 323 derajat Kelvin Ibu. Iya, benar sekali. Adik Rima, adik Viana. Hasilnya sama Ibu Doni. Oke, berarti sudah paham ya. Jadi kita bahas saja hasil yang tadi didapat oleh adik Doni dan adik Rima itu tepat sekali. Berarti adik-adik sudah paham ya? Sudah Ibu. Oke, berarti Ibu tidak usah menjelaskannya lagi. Pembelajaran kita hari ini adik-adik, kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Dari penjelasan tadi, mungkin adik-adik ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Kalau dari saya sudah mengerti karena ditunjukkan dengan di slide Ibu. Jadi sangat-sangat bisa dimengerti. Oke, terima kasih. Adik yang lain? Adik Rima, adik Piana? Kalau dari saya juga sudah mengerti Ibu. Karena pembahasannya sederhana dan mudah dimengerti Ibu. Oke. Adik-adik hari ini berapa orang yang tidak hadir? Sekitar Mungkin kendala jaringan ya. Jadi adik-adik, materi kita hari ini sudah selesai. Ibu rasa materi ini tidak terlalu berat ya, karena ini materi paling ya bisa dibilang gampang ya adik-adik. Ya Ibu. Ibu. Jadi minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran kita tentang kalor dan perpindahan kalor. Jadi Ibu minta adik-adik membacanya sehingga pembelajaran kita minggu depan itu lebih aktif lagi ya. Ya Ibu. Ya Ibu. Ketua kelas mohon koordinasi adik-adik teman-teman yang lain sehingga mengisi daftar hadir. Ivon. Baik Ibu. Oh iya adik Ivan. Nanti koordinasi adik-adik ya teman-teman supaya mengisi daftar hadir. Ingat ya, yang hadir saja yang boleh mengisi hadir, jangan jadi pahlawan untuk teman-teman yang lain. Ya Ibu. Adik-adik sudah paham betul ya? Sudah Ibu. Oke. Ingat minggu depan tentang kalor dan perpindahan kalor.
Jadi Ibu minta untuk adik-adik sekalian supaya baca, sehingga minggu depan itu pembelajaran kita lebih aktif lagi dari hari ini ya. Ingat jaga kesehatan supaya jangan sakit. Iya Ibu, betul itu. Iya, betul. Ya, jadi hari ini kita akhiri sudah ya adik-adik. Tidak ada Oke, yang Bu. bertanya ya? Tidak ada Ibu. Oke. Tidak ada Ibu. Semua sudah paham ya adik-adik. Nanti ujian, berarti ujiannya nilainya ya harus bagus-bagus ya. 100 Ibu. Oke, mantap. Oke, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelas Ibu. Ketua kelas, silakan. Baik Ibu. Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra Amin. dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu karena Engkau telah melindungi kami semua dalam pembelajaran kami pada hari ini. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat dan berguna untuk masa depan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa Bapa dan Putra Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat sore.